صل على نبينا صل على محمد. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Daras Ramadan di episode ini, kita akan melanjutkan pembahasan tema tentang Dajjal dari episode sebelumnya. Kajian tentang Dajjal telah mengundang perhatian kaum muslimin dari waktu ke waktu. Dajjal dinilai sebagai simbol keburukan, kejahatan, dan keangkara-murkaan. Naasnya, Dajjal kini telah menjelma menjadi sesuatu kekuatan superpower dan seisi dunia pun takluk kepadanya. Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa kekuatan Dajjal semakin hari akan semakin besar karena kekuatan-kekuatan jahat lainnya akan bergabung bersamanya demi menyesatkan umat manusia. Rasulullah SAW bersabda bahwa Dajjal akan diikuti oleh orang-orang Yahudi Asfahan sebanyak 70.000 menggunakan jubah tiada berjahit. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda bahwa Dajjal akan ditemani oleh 70.000 orang Yahudi. Angka 7 dalam hadis ini menunjukkan makna jumlah yang besar, sehingga kekuatan Dajjal semakin hari semakin dahsyat tak terkalahkan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fitnah Dajjal yang paling besar adalah menyebarkan ajaran anti tauhid dan cinta dunia. Adapun caranya, Dajjal akan memanfaatkan sisi-sisi buruk sifat manusia melalui sifat egois, manipulatif, haus kekuasaan, diktator, kecemburuan, kebencian, permusuhan, kebohongan, dan lain-lain. Untuk itu, Dajjal akan menciptakan dan menyebarkan falsafah serta peradaban duniawi demi menyesatkan manusia dari jalan Tuhan. Dajjal akan senantiasa menyebarkan bibit anarkisme dalam masyarakat, mengembangkan politik adu domba, dan menciptakan permusuhan antar manusia. Dajjal akan menciptakan dan mengarahkan konflik dalam corak apapun di berbagai belahan dunia demi terciptanya perang saudara. Lalu, secara perlahan, ketika dampaknya telah meluas dan semua pihak menjadi lemah, maka Dajjal akan datang menguasai kedua belah pihak. Dajjal akan menciptakan isu-isu negatif untuk menciptakan kepanikan dalam masyarakat. Sikap ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah akan senantiasa dijaga dan diabadikan agar suatu saat timbul gerakan anti pemerintah, bahkan gerakan pemberontakan. Dajjal akan menjajah dunia melalui ekonomi. Mereka akan menguasai kekayaan suatu negara melalui sistem riba. Dajjal akan menyebarkan kemiskinan yang membelenggu setiap orang, sehingga manusia akan terus bekerja keras selamanya agar terlepas dari belenggu tersebut, lalu diperbudak mereka. Dajjal akan menciptakan krisis ekonomi di berbagai negara, sehingga menyebabkan gagalnya perdagangan dan industri. Dengan itu, terjadilah perang saudara dan keadaan negara pun akan kacau balau. Lama-lama, Dajjal akan datang bak seorang pahlawan dengan memberikan bantuan dengan tujuan untuk menguasainya, bahkan memperbudaknya. Dajjal akan menguasai pemimpin berbagai negara melalui iming-iming harta dan kekuasaan yang besar. Setelah menguasai pemimpin negara tersebut,
maka Dajjal akan mengatur sistem internal pemerintahannya. Dajjal menciptakan paham liberalisme yang berbasis kebebasan untuk mempengaruhi masyarakat agar atas dasar kebebasan mereka dapat menguasai pihak lain lalu menjajah dan mengeksploitasinya. Dajjal akan membentuk pemimpin negara yang diktator, bersifat tirani, dan menghalalkan segala cara. Dajjal pun akan membentuk pemimpin dan pejabat negara yang korup, menipu, menyuap, dan menjadi budak kebejatan moral. Dajjal akan memiliki mata-mata yang setia dalam berbagai lapisan masyarakat, dari tingkat terendah hingga ke lapisan tertinggi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya Dajjal akan menghancurkan moral manusia dengan mengembangkan prostitusi, minuman keras, dan narkotika. Dajjal akan menguasai media, lalu menyebarkan berita kepanikan, perpecahan, peperangan, kebencian, dan lain-lain. Adapun di sisi lainnya, mereka akan menutupi berita yang bernilai kebajikan, kebaikan, cinta, dan kasih sayang. Melalui media, Dajjal pun akan menyebarkan tontonan yang bejat, kekerasan, serta permusuhan. Dajjal pun akan menciptakan dan menyiarkan berita bohong, serta teori-teori keilmuan yang menyesatkan manusia. Dajjal akan menyebarluaskan kebencian atas nama agama dan menyebarkan paham ateisme. Dajjal akan menghancurkan pemimpin negara yang memerintah negaranya dengan moral yang tinggi. Dajjal akan menghalangi berkembangnya sifat keterbukaan, kejujuran, kebajikan, cinta kasih terhadap sesama. Yang ada, Dajjal akan mengembangkan konspirasi, kerahasiaan, kebohongan, keburukan, permusuhan, kebencian, eksploitasi. Bahkan Dajjal akan menciptakan perang dunia dan lain-lain. Begitu buruk dan berbahayanya fitnah Dajjal bagi kelangsungan umat manusia di dunia. Namun Rasulullah SAW kurang lebih 1400 tahun yang lalu telah memberikan kabar suka bahwa satu-satunya harapan umat manusia agar terhindar dari keburukan Dajjal adalah dengan beriman kepada Nabi Isa akhir zaman. Karena menurut Rasulullah SAW, hanya beliau sajalah yang mampu membunuh Dajjal dan membasmi segala fitnahnya. Membunuh Dajjal dan membasmi fitnahnya tidaklah dilakukan secara harfiah, melainkan secara kiasan. Artinya, tidak dibunuh secara jasmani menggunakan senjata, melainkan menggunakan cara yang damai dan penuh kasih sayang. Karena Nabi Isa akhir zaman adalah sosok yang penuh dengan kelembutan. Rasulullah SAW menggambarkan beberapa cara bahwa Nabi Isa akhir zaman akan membunuh Dajjal. Yang pertama, menghancurkan salib. Maksudnya, menghancurkan akidah Dajjal yang menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan dengan membuktikan bahwa Nabi Isa alaihissalam sudah wafat dan kuburannya berada di Kashmir, India. Kedua, membunuh babi. Maksudnya menghancurkan falsafah, peradaban, budaya, pandangan hidup, dan sistem kehidupan Dajjal yang kotor dengan cara membangun suatu sistem kehidupan dan peradaban yang islami. Ketiga, menghilangkan peperangan dengan cara menegakkan perdamaian, menyebarkan cinta dan kasih sayang terhadap sesama, membantu dan menolong tanpa pamrih, serta mengembangkan sikap memaafkan. Keempat, membagikan harta, maksudnya membagikan kesejahteraan duniawi dan ukhrawi dengan seluas-luasnya kepada umat manusia. Dan puncak dari perjuangan Nabi Isa akhir zaman adalah dengan membangun sebuah sistem dunia baru yang berdasarkan ajaran Islam, yakni sistem al-wasiat. Sistem al-wasiat
adalah sebuah tatanan dunia baru yang bersumber pada nilai dan ruh agama Islam yang sejati. Sistem ini bertujuan untuk membentuk manusia-manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah Ta'ala, penegak tauhid ilahi, dan menjalani kehidupan yang suci, sebagaimana Rasulullah SAW telah ajarkan. Sistem ini mengarahkan manusia untuk memiliki solidaritas yang tinggi dan siap sedia mengorbankan apapun yang dia miliki untuk mengkhidmati kemuliaan agama Islam dan nilai kemanusiaan. Sistem ini akan menjamin semua keperluan setiap orang, menghilangkan kesengsaraan, melenyapkan penderitaan manusia, memberikan kesejahteraan, menyebarkan kasih sayang, serta menegakkan keadilan, perdamaian, dan menghilangkan peperangan. Kebahagiaan dan kedamaian sejati inilah yang akan menjadi bagian terindah dalam tatanan dunia baru ini menurut Al-Wasiat. Nihilnya nilai egoisme, individualisme, prasangka, intoleransi, kebencian, kedustaan, korupsi, kejahatan, ketidakadilan, kesenjangan, kekerasan, dan peperangan akan menjadi sebuah kenyataan. Dunia akan kembali tegak sesuai dengan tujuan awal penciptaannya, yakni sebagai tempat turunnya kasih sayang Allah Ta'ala dan menjadi surga bagi seluruh manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara ini bukanlah isapan jempol atau mimpi di siang bolong. Hal ini pasti terjadi karena telah menjadi takdir ilahi. Sebagaimana halnya Rasulullah SAW telah membuktikan kepada kaum kafir Quraisy terkait kemajuan dan kemenangan Islam di masa awal, meski mereka dianggap gila dan tak masuk akal pada awalnya. Perjuangan ini tentunya tidak mudah. Diperlukan perjuangan yang tiada kenal lelah serta pengorbanan yang tinggi. Namun dengan karunia Allah Ta'ala saat ini, melalui berbagai upaya, Jamaah Ahmadiyah telah menebarkan benih kemajuan demi kemajuan dan terus mengikis kedikdayaan Dajjal. Dengan semangat mendirikan tatanan dunia baru menurut Al-Wasiat, Ahmadiyah kini telah menyebar ke seluruh pelosok dunia, baik di Eropa, Amerika, Afrika, Asia, dan Australia. Dan terus mengembangkan semangat perjuangan demi tegaknya kemenangan agama Islam yang kedua di akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah Dars Ramadan yang dapat saya sampaikan pada episode ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.